Oke, untuk Leo, gue bukakan tarot reading kamu untuk April 2020, love life, relationship, asmara. Apa yang akan Leo alami di bulan April 2020? Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Leo, saat ini akan gue bacakan ramalan untuk zodiak Leo. Untuk Leo, Sun, Moon, dan Rising, laki-laki dan perempuan di bulan April 2020. Di dalam asmara, hubungan percintaan, relationship. Untuk kamu yang mungkin masih single, yang lagi ngegebet seseorang, atau yang sudah in a relationship, ataupun yang sudah menikah, cocokkan dengan situasi kamu masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk cek moon sign dan rising sign reading kalian. Guidance untuk Leo di bulan April 2020, dan juga apa yang akan kamu alami di sepanjang bulan April ini dalam love life kamu. Kartu pertamanya untuk Leo adalah wedding. These situations involve marriage. Lalu kartu kedua, release your ex. The time has come to clear your energy. The new love. A new person has stirred your romantic feelings. Wow. Di bottom of the deck-nya adalah romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Wow, ada apa ini ya Leo? Well, beberapa di antara kalian ada yang mungkin lagi ada planning untuk ke arah menikah ya, atau mungkin lagi mau menikah di bulan April dan rasanya romantis banget ya. Atau beberapa di antara kamu mungkin ada yang menjalin hubungan dan ada salah satu di antara kamu atau si dia yang sudah unavailable atau sudah punya partner, udah menikah dengan orang lain misalnya, or could be both of you, or tergantung masalah kalian masing-masing ya. Beberapa di antara kamu ada dua pilihan nih. Yang satu adalah melepaskan, rilis ya, lepasin, relain, ikhlasin mantan kamu. Dan salah satunya lagi ada new love, cinta yang baru yang kamu jadi kok kayak kamu mungkin lagi mendua ya, ada satu new love, ada satu si mantan. Atau memang kamu mau ngelepasin si mantan ini karena kamu lagi berlilin dengan seseorang yang lain. Ini dari jumping card atau additional adalah engagement. Your love life is ascending to a high level of commitment.
Wow, romantic feeling, engagement, wedding. Oke, untuk Leo, gue bukakan tarot reading kamu untuk April 2020, love life, relationship, asmara. Apa yang akan Leo alami di bulan April 2020 dan juga guidance untuk kamu ya. Ini rasanya bakal vice versa, akan ada yang reverse ya, karena tadi agak sedikit buyar. But anyway, kalau reverse nanti akan gue koreksi aja. Leo April 2020. Untuk love life-nya, apa yang akan kamu alami, guidance untuk Leo, dan juga bagaimana relationship kamu, love life kamu di bulan April. Oke, Leo, kartu pertamanya adalah Nine of Wands, lalu ada Five of Wands, Ten of Wands, Wands semua ini, The Empress, The Hierophant, Two of Wands, Queen of Wands, The Tower, Queen of Pentacles, The Fool. Di bottom of the deck-nya adalah Five of Cups. Untuk Leo, beberapa di antara kamu ada yang berdiri dengan seorang Taurus, dan juga ada earth sign yang lain, mungkin Taurus, Virgo, Capricorn, dan juga ada fire sign Aries, Leo, atau Sagittarius. Sekarang gue bacakan reading ini buat kamu, cocokkan dengan situasi masing-masing, karena setiap orang mungkin mempunyai masalah yang mirip, tapi intinya mirip tapi permasalahannya berbeda. Ya, di bottom of the deck-nya adalah Five of Cups. Untuk Leo, artinya ada suatu kekecewaan di hati kamu ya, atas sesuatu yang sempat gagal kemarin, atau mungkin misalnya dia ngecewain kamu, atau apa ya, mungkin kamu masih melihat ke belakang, masih mengenang memori masa lalu. Mungkin kamu masih ada hubungan dengan mantan kamu yang belum bisa kamu lupain gitu ya. Ataupun gak ada hubungan tapi kamu masih inget dia terus, dan gak rela untuk let go yang udah terjadi misalnya. Nah, ini bisa menggambarkan kamu belum rilis, belum melepaskan mungkin si mantan ya, atau suatu keadaan atau kejadian yang terjadi di masa lalu ya. Ini juga bisa menggambarkan kamu masih kecewa, kamu masih senep gitu ya, masih menyimpan luka batin misalnya, dan kamu melihat itu adalah suatu kesedihan atau kegagalan. Mungkin kamu grieving over the situation, masih dalam masa berduka gitu ya, atau sedih, pesimis, dan kamu melihat itu dari situasi tersebut dari sisi yang negatif. Bisa aja sampai bersungut-sungut misalnya ya, dan kamu gak melihat itu dari sisi yang positif. Oke. Mungkin kamu memang dikecewakan oleh seseorang, tapi kamu belum bisa move on dari perasaan itu. Well, di The Empress di recent past ini menggambarkan bahwa kamu punya perasaan seperti kasih ibu ya, yang selalu memberi tanpa mengharapkan imbal balik. Kamu sayang sama dia, kamu walaupun whatever they did to you, kamu tetap sayang sama dia, kamu masih perhatian, kamu masih sayangin dia, dan kamu masih mikirin dia probably. Buat beberapa di antara kalian mungkin lagi ada yang sempat dalam isu tentang pregnancy, atau lagi hamil gitu ya, atau baru saja melahirkan. Nah,
Ini juga bisa menggambarkan seorang perempuan, oke, atau seorang istri, bisa aja kamu atau any other else. Yang kalau kamu berdealing dengan orang lain. Well, di Nine of Wands. Di April ini, sepertinya kamu akan mencoba untuk bertahan walaupun kamu udah overwhelming, walaupun kamu babak belur ya, udah banyak berkorban, udah banyak tersakiti, kamu tapi masih tetap menunggu dia, kamu masih bertahan, kamu masih holding tight hubungan ini, kamu nggak mau untuk ngelepasin dia. Kayak walaupun sometimes kamu agak merasa ragu-ragu apakah pengorbanan kamu ini akan ada hasil, something like that. Tapi kamu masih kuat berdiri tegar gitu ya, masih tegar, masih ada kemauan untuk melanjutkan perjuangan kamu walaupun sometimes kamu udah hampir ke titik poin tertinggi atau final dalam perjuangan kamu ini. Kenapa kamu babak belur ibaratnya dalam relationship ini? Karena selalu banyak bertengkar, banyak perbedaan pendapat, perbedaan tujuan antara kamu dan dia, yang kalau diomongin malah nggak ada titik temunya misalnya ya. Sering bertengkar gitu ya, atau enggak dia memang beda keinginan dengan apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu ingin ke serious relationship, kamu nggak mau TTM aja, tapi dia hanya just take it for fun probably. Dan itu membuat kamu merasa it's not right, dan bagi dia juga it's not right apa yang kamu inginkan karena it's for fun, something like that. Jadi kalian slack gitu ya. Ini juga bisa menggambarkan kekerasan fisik di dalam hubungan, dan juga ini bisa menggambarkan di saat kamu ada masalah dengan dia, nggak cuma kalian berdua yang argumentasi atau problem, tapi ada orang-orang lain yang ikutan terlibat di dalam permasalahan kamu. Hati-hati buat Leo, kalau kamu lagi emosional, kamu lagi ingin ngajak berantem seseorang, be careful karena kamu mungkin bisa aja berantem physical, real, pukulan gitu ya, yang sampai akhirnya at the end kamu bisa berdiri dengan hospitality atau masuk rumah sakit, atau mungkin kamu harus menanggung biaya rumah sakit seseorang karena masalah kamu gitu kan, masalah kalian. But well, memang di bulan April ini akan terasa berat banget ya untuk kamu jalani. Ini bisa jadi beban yang harus kamu pikul gitu kan. Kamu sebenarnya nggak mau pikul, tapi kamu dipaksa untuk harus menjalaninya walaupun berat sekali gitu kan. Mungkin kamu lelah dalam hubungan ini, tapi kamu masih coba untuk berjalan. Kamu masih benar-benar kuat ya, strong untuk meraih goal kamu. Okay. Dan ini juga bisa menggambarkan beban yang kamu pikul itu terlalu berlebihan untuk kamu tanggung sendirian. Tapi asal kamu kuat, tegar, kamu masih bisa jalan-jalan. Tapi kalau enggak, just let go. Mungkin ada yang harus kamu lepaskan daripada kamu kewalahan sendiri atau terlalu terbebani. Oke, mungkin beberapa di antara kalian ada yang menjadi tulang punggung gitu ya. Di mana-mana kamu yang apapun kamu yang harus lakukan, kewajiban, nafkah dan anything else semua ada di pundak kamu gitu kan. Dan nggak ada siapapun di sini. Kalau kamu mungkin udah in relationship atau sudah menikah, mungkin hanya kamu yang menjadi tulang punggung atau yang berkorban terlalu banyak buat dia dan berkorban sendirian gitu ya. Itu memang berat untuk kamu, tapi kamu dengan ikhlas, dengan dengan sadar kamu mau berkorban atau mau untuk memikul beban ini. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang harus berdealing dengan belief system seseorang atau rules ya dalam hubungan ini, atau kultur ya yang menjadi problem dalam permasalahan kalian, mungkin karena perbedaan agama atau perbedaan cara pikir yang membuat kalian harus adu otot atau argumentasi karena belief system atau karena misalnya perbedaan kultur ya. Atau bisa aja karena keagamaan things. Well, di near future kamu akan ada pilihan di mana kamu akan dihadapi oleh
dua jalan, dua pilihan, iya atau enggak, ini atau itu, dia atau si yang lain, maybe. Kayaknya beberapa di antara kalian ini ada yang berdiri dengan salah satunya adalah si mantan, salah satunya lagi adalah new love yang kamu harus memilih. Artinya di saat kamu milih, kamu harus melepaskan salah satunya, ya. Dan kalau kamu bimbang mau milih yang mana, guidance-nya adalah release your ex, lepasin mantan kamu. Oke? Masih sudah menjadi bubur, probably dia udah mengecewakan kamu dan lihat lagi kenapa dia mengecewakan kamu. Oke? Something like that. Kamu melihat diri kamu sendiri adalah Queen of Wands. Ini bisa aja kamu ya sebagai seseorang yang sangat passionate, kamu bergairah, kamu akan show off dan kamu akan talk aktif gitu ya, dan raih goal kamu akan do action ya, kamu akan tebar pesona and anything else. Kamu akan passionate banget. Dan sepertinya kamu benar-benar ambisius nih untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan, mendapatkan dia atau mendapatkan goal kamu juga. Kamu rela untuk berkorban dan do many things, a lot of things untuk apa yang kamu inginkan ini. Ya kan? Lalu accidentally ya, tanpa kamu rencanakan, tanpa kamu duga, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di environment kamu yang maybe ada hambatan ya di dalam rencana kamu, atau ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi yang bikin kamu shock. Mungkin juga kamu tiba-tiba mendengar suatu rahasia seseorang yang akhirnya ngagetin gitu, kamu gak nyangka, atau ada break up dengan seseorang di environment kamu. Ini menggambarkan akan ada perubahan di environment kamu ya. Perubahan itu karena kamu harus menentukan keputusan yang akhirnya harus ada sesuatu yang berubah di environment kamu. Mungkin misalnya kamu harus menentukan keputusan untuk break up dengan seseorang, atau nggak mau, atau membatasi hubungan kamu dengan seseorang karena apa? Kamu udah terlalu lelah gitu ya. Kamu udah sekian lama berjuang, mencoba dan maybe kamu udah sampai ke seperti ujung jurang gitu ya untuk blow up, dan kamu udah nggak mau lagi untuk melakukan atau meneruskan hubungan ini. Kamu ingin berjalan sendiri, kamu ingin menikmati, gak mau lagi untuk bertengkar, kamu gak mau lagi banyak beban, kamu gak mau lagi terlalu frustrate atau depressed gitu. Ini juga bisa menggambarkan kamu menginginkan freedom. Okay. Well, walaupun memang apa yang kamu bangun selama ini hubungan dengan seseorang harus destroyed, but maybe kalau di posisi ini selalu bertengkar, selalu kamu yang berkorban, kamu do anything else, maybe just let it go gitu ya, karena it's unfair, nggak adil untuk kamu. Okay? Tapi itu adalah pilihan. Kamu yang menentukan keputusan. A atau B, kamu harus tahu konsekuensinya dan kamu harus pertimbangkan baik-baik. Okay? Beberapa di antara kalian juga mungkin ada yang menjalani spiritual awakening gitu ya, atau harus lebih mendalami iman, misalnya keagamaan, untuk memperkuat mental kamu dari katastrofi yang kamu alamin, dan coba untuk menikmati new beginning ini ya. Walaupun kamu harus berjalan sendiri, kamu sekarang udah gak ada beban. Yang tadinya kamu ngerasa bebannya banyak banget dan semua di pundak kamu udah lelah dan anything else, sekarang kamu outcome-nya adalah zero, yaitu mulai dari nol. Walaupun memang ini buat beberapa di antara kalian akan sangat menyakitkan di saat kamu udah do many things, dan at the end kamu harus memulai sesuatu dari nol. Okay? Tergantung situasi kamu masing-masing. Ini juga bisa menggambarkan di saat kamu tadinya terlalu banyak beban, akhirnya kamu mau melepaskan beban itu, walaupun dengan suatu kejadian yang seperti slap on your face gitu ya.
melalui suatu katastrofi, tapi akhirnya kamu nggak terlalu banyak beban lagi, atau bahkan kamu udah free gitu ya. Kamu free, kamu nggak harus was-was, kamu nggak harus banyak pikiran, dan kamu nggak harus babak belur gitu ya. Coba nikmatin new beginning ini dan explore new things. Okay? Maybe explore new love. Nanti di depan sana akan ada pilihan, tapi kamu harus memilih dulu. Okay? Itu aja yang bisa gue sampaikan untuk teman-teman Leo. Semoga reading ini bermanfaat dan resonate buat kalian. Jangan lupa like, comment, sharing, dan subscribe ke DME Tarot Indonesia. Dan juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih banyak, salam hangat, bye-bye.